Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Vena Kintan kembali menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Vena, apa kabar di tengah cuaca yang kayaknya mulai mendung hari ini? Ya, luar biasa semangat walaupun mendung ya siang hari ini. Tapi siang-siang ini kita akan mencerahkan siang hari pemirsa TV One dengan tentunya menghadirkan beragam informasi. Langsung saja Putri dan juga pemirsa, kita awali informasi pertama di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Pemirsa, ada eksekusi atau pengosongan rumah mewah di Menteng Jakarta Pusat yang berujung ricuh. Pemilik rumah sebagai termohon bersama massa ormas melakukan perlawanan dan menolak dilakukan eksekusi dengan alasan pemohon tidak mempunyai sertifikat hak milik hanya atas dasar mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Aksi saling dorong antara massa ormas dengan aparat tak terelakkan. Karena khawatir terjadi kerusuhan yang lebih besar, aparat akhirnya mundur dan menunda eksekusi. Video seorang tersangka spesialis pencurian handphone yang sedang kentut dengan bau busuk di mobil polisi yang membekuknya viral di media sosial. Ya, sebelumnya pemirsa, penangkapan tersangka pun cukup unik karena yang bersangkutan diringkus saat sedang berada di atas pohon kelapa. Pelaku diburu polisi karena telah melakukan pencurian telepon genggam milik pegawai Puskesmas Maniang Pajo, Kabupaten Wajo. Saat itu korban sedang berjaga menyimpan telepon genggamnya di ruang perawatan. Berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui ciri-ciri pelaku, unit Resmob Polres Wajo segera memburu ke alamat pelaku yang tinggal di daerah Sakoli, Kecamatan Sajoangin. Saat hendak dilakukan penangkapan, pelaku tidak ada di rumahnya. Namun dari informasi warga diketahui tersangka sedang berada di kebun kelapa yang jaraknya cukup jauh dari rumah tersangka. Dan betul saja, saat polisi datang, tersangka sedang berada di atas pohon kelapa yang tingginya lebih dari 10 meter. Tersangka pun tidak bisa menghindar dan hanya bisa pasrah saat disuruh turun. Ketika tim melakukan penangkapan, yang bersangkutan bersembunyi di atas pohon kelapa. Kemudian tim melakukan upaya paksa dan akhirnya pelaku dapat diamankan. Aksi konyol pelaku tidak sampai di situ saja. Saat menuju kantor polisi, pelaku kembali berulah dengan membuang angin dalam mobil, membuat polisi harus membuka kaca mobil karena bau sangat menyengat. Aksi buang angin pelaku dalam mobil bukan hanya sekali, tapi 2 kali selama perjalanan menuju kantor polisi, membuat para polisi kembali membuka kaca mobil dan harus mengeluarkan kepala dari jendela untuk menghindari bau busuk. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Yang paling kasihan tuh yang paling belakang ya, Vena, karena nggak ada jendelanya ya. Tercium mungkin ya. Baik, pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini ada bocah bule yang juga sempat viral di media sosial di Ubud, Gianyar, Bali, dan juga dijuluki sebagai warganet si Kocong yang akhirnya dideportasi petugas imigrasi Denpasar bersama dengan ibunya ke negara asalnya Ukraina pagi hari tadi. Iya, si Kocong sempat mengamuk dan menangis saat dideportasi karena tak mau pulang ke negaranya. Berakhir sudah petualangan si Kocong, bocah bule asal Ukraina yang viral karena keluyuran tanpa baju dan alas kaki di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Bocah berinisial BS berusia 7 tahun dan ibunya dideportasi petugas imigrasi Denpasar karena menyalahi masa izin tinggal atau overstay selama 191 hari. Kocong dan ibunya masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 23 Desember 2023. Sang ibu berdalih kehabisan uang dan tak punya biaya untuk memperpanjang visanya lantaran suaminya masih berada di Norwegia. Kocong pun sempat bergamuk dan menangis saat hendak dibawa ke Bandara Ngurah Rai. Ia menolak pulang ke negaranya dan masih ingin tinggal di Indonesia. Meski dideportasi, sang ibu mengaku senang tinggal di Bali dan berharap dapat kembali lagi ke Bali.
Kita sudah jelaskan bahwa yang bersangkutan menggunakan piston rifle tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 21 Desember 2023 dan izin tinggalnya seharusnya berakhir di 21 Januari 2024. Namun ibu dan anak ini sampai hari ini masih berada di Indonesia. Indonesia, yes, it's wonderful, but Bali is our heart, and all that happened with us in your country, for me, native country, it's only friendship and love. Kocong dan ibunya dideportasi ke negaranya melalui Bandara Ngurah Rai dengan menggunakan pesawat Qatar Airways setelah pihak imigrasi berkoordinasi dengan perwakilan Ukraina di Bali untuk pembiayaan pemulangannya ke Ukraina. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Kebakaran ribuan ton bahan tambang batubara di Desa Sungai Gelam, Muaro Jambi masih terjadi. Ya, api sulit dipadamkan pemirsa oleh tim gabungan TNI dan juga Polri serta BPBD Muaro Jambi. Hingga hari ini ribuan ton bahan tambang batubara di wilayah Desa Sungai Gelam, Muaro Jambi masih terbakar. Teriknya sinar matahari dalam sebulan terakhir membuat timbulnya api pada tumpukan ribuan ton batubara di area tersebut. Dengan menggunakan alat berat, puluhan petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, serta Manggala Agni setempat masih berusaha mengurai dan melakukan proses pemadaman di lokasi stofel batubara PT Bumi Borneo Inti atau BPI. Tak hanya sengatan uap panas, asap putih dan debu ditimbulkan akibat terbakarnya stofel tambang batubara tersebut. Meski pompa air ukuran raksasa dan alat berat telah diterjunkan, tetap saja api yang melalap ribuan ton batubara sejak hampir sepekan sulit untuk dijinakan. Cuaca panas menambah api dalam tumpukan tambang batubara menjalar hingga ke lapisan bawah. Kami dan tim Manggala Agni dan serta BPBD melaksanakan evakuasi adanya tumpukan batubara yang berada di Desa Sungai Gelam, PT BBI, yang sudah kita laksanakan pemadaman seminggu yang lalu tidak berhasil. Jadi hari ini kita laksanakan untuk pemadaman dan evakuasi serta penguraian tumpukan batubara milik PT BBI. Kita menggunakan dengan alat berat. Selanjutnya nanti akan kita laporkan. Semoga apa yang menjadi upaya kita, Polsek Sungai Gelam, Manggala Agni dan BPBD Kabupaten Muaro Jambi bisa berhasil dan pastinya mengurangkan titik hotspot. Saat ini tidak ada kegiatan penambangan di lokasi stofel batubara yang terbakar di Desa Sungai Gelam, Muaro Jambi itu. Dan segala bentuk aktivitas di area pertambangan tersebut kini telah dihentikan. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah atas di Kalideres mengalami luka di tangan akibat sabetan senjata tajam dari pelajar lain pada saat melintas di Jalan Peta Utara, Pegadungan, Jakarta Barat. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua pelajar sekolah SMAN 95 Pegadungan menjadi korban pembacokan oleh sekelompok pelajar SMK PGRI 24 di Jalan Peta Utara, Kalideres, Jakarta Barat. Melihat ada pelajar yang terluka, warga sekitar kemudian berusaha menangkap para pelajar yang diperkirakan berjumlah 12 orang tersebut. Mereka berusaha kabur namun gagal karena dihalangi mobil milik salah satu warga. 5 orang pelajar terduga pembacokan berhasil diamankan warga, sementara sisanya berhasil melarikan diri. Dalam peristiwa ini, seorang pelajar SMAN 95 menjadi korban luka sabetan senjata tajam. Biasa, terus kebetulan lagi di lokasi, warga setempat membantu mengamankan. Jadi jangan sampai korban tambah parah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu sih. Kelima orang pelajar langsung dibawa ke kantor polisi sektor Kalideres, sementara korban luka sabetan senjata di tangannya dibawa ke Rumah Sakit Cengkareng untuk pengobatan. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan.
Pemerintah Desa Banjardawa, Pemalang, Jawa Tengah membuat sayembara untuk menangkap pelaku pembuang sampah sembarangan. Warga desa yang berhasil menangkap para pelaku akan mendapatkan hadiah Rp1 juta. Demi memberi efek jera pelaku pembuang sampah sembarangan, pemerintah Desa Banjardawa, Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah membuat sayembara. Siapa saja yang berhasil menangkap pelaku pembuang sampah sembarangan di jalanan desa akan diberikan hadiah total Rp1 juta dengan syarat menyertakan bukti foto maupun video. Opsi sayembara ditempuh lantaran himbauan pemerintah desa untuk tidak membuang sampah sembarangan kerap diabaikan. Hampir setiap hari, jalan desa ini selalu dipenuhi sampah rumah tangga maupun dari oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab. Sejak spanduk sayembara terpasang, belum ada satupun pelaku pembuangan sampah yang tertangkap. Namun cara ini terbukti efektif mengurangi pembuangan sampah sembarangan. Setelah dipasang sayembara ini, dia masih ada sampah, tapi sangat berkurang sekali sampah menumpuk di sini. Ini kalau berhasil ini nangkap orangnya itu imbalannya berapa sih, Pak? Kami sediakan hadiah totalnya Rp1 juta dari desa. Bagus juga, istilahnya bagus. Bisa untuk yang tadinya buang sampah sembarangan dengan adanya ini bisa kurang itu, Pak. Sesuai dengan peraturan desa, nantinya pelaku yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda Rp5 juta. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Seorang pedagang asongan yang menggunakan sepeda di kawasan Atrium Senen, Jakarta Pusat pada pagi tadi mengamuk saat tertangkap petugas Satpol PP dalam operasi Bina Tertib Praja. Saya nih dagang di keleleng. Beginilah ngeyelnya pedagang asongan keliling yang menggunakan sepeda saat tertangkap dalam operasi Bina Tertib Praja yang digelar petugas Satpol PP di sekitar Simpang 5 Atrium Senen, Jakarta Pusat. Duh, kok gitu Pak? Jangan paksa dong Pak. Ia mengamuk dan tak mau beranjak dari sepedanya saat petugas ingin mengangkutnya. Ya, tapi saya keliling di kampung Pak. Tolonglah Pak. Saya diginiin gimana? Ia mengaku tak bersalah berdagang di mana saja karena untuk menyambung hidup. Namun, petugas Satpol PP tetap menyeretnya dan mengangkutnya ke mobil patroli. Bapak naik. Lupa banget ini tontonan. Pedagang asongan, termasuk ke pengamen dan lain sebagainya sudah kita beritahu, sudah kita himbau, sudah kita edukasi dan sosialisasi. Namun kita ketahui, kita dapati lagi mereka masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama di lampu-lampu merah. Dalam operasi Bina Tertib Praja ini, petugas Satpol PP berhasil menangkap 8 orang yang terdiri dari pedagang asongan dan pengamen jalanan. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, berencana menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Usai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Barreskrim Polri, 6 terpidana yang berada di rutan Kebonwaru dan juga Lapas Jelekong, Bandung merasa lega dan tidak ada tekanan seperti sebelumnya. Inilah tampang terpidana setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Barreskrim Polri beberapa hari yang lalu. Kuasa hukum terpidana dari DPN Peradi mengungkapkan bahwa kondisi 6 terpidana saat ini baik-baik saja usai menjalani pemeriksaan. Bahkan 4 terpidana yang berada di rutan Kebonwaru yakni Hadi Saputra, Eka Sandi,
Rivaldi, Supriyanto, dan 2 di Lapas Celekong, Kabupaten Bandung kondisinya baik dan mengaku merasa lega usai dilakukan pemeriksaan, tidak ada tekanan. Diketahui 6 terpidana tersebut dilakukan pemeriksaan atas laporan kesaksian palsu terhadap Aib dan Dede sehingga para terpidana harus mendekam seumur hidup. Pemeriksaan terpidana yang dilakukan oleh Bareskrim telah selesai terhadap 6 terpidana. 4 diantaranya berada di rutan Kebunwaru dan 2 di Lapas Jelekong, di mana para terpidana merasa lega karena tidak adanya tekanan dari penyidik. Untuk menempuh upaya hukum, para terpidana dalam waktu dekat akan mendaftarkan PK ke Mahkamah Agung dan mengklaim sudah mengumpulkan sejumlah novum dan puluhan saksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kuasa hukum Rivaldi terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki terus mempersiapkan sejumlah bukti dan juga saksi guna memperkuat pengajuan peninjauan kembali PK kliennya. Salah satunya ia meyakini bahwa ada fakta yang disembunyikan dari Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, berkaitan dengan menjemput Rivaldi yang tengah terlibat kasus kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki semakin yakin bahwa kliennya tidak terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Cindy Sembiring, saat penangkapan terpidana lainnya, Rivaldi sedang berada di Polsek Cirebon Utara Barat dalam kasus kepemilikan senjata tajam golok. Namun saat itu Rivaldi dibawa oleh Ibtu Rudiana bersama rekannya ke Polres Cirebon Kota lantaran saat mengamankan terpidana lainnya tidak ditemukan senjata tajam. Cindy menyebut selama ini Ibtu Rudiana disinyalir tidak pernah jujur soal membawa Rivaldi dari Polsek Cirebon Utara Barat ke Polres Cirebon Kota. Dirinya hanya mengaku telah mengamankan ke-7 terpidana dari SMPN 11 ke Polres Cirebon Kota. Ini menjadi fakta baru bukan Pak artinya? Ya, ditambah juga di dalam BAP juga kan sebenarnya samurai ya. Sedangkan tajam yang dibawa oleh klien kami Rivaldi itu kan hanya mano kecil. Dan posisinya juga dia sudah diputus di tanggal 31 Januari 2017 dengan masa hukuman 1 tahun 5 bulan. Jadi seharusnya kan untuk kasusnya sajam dia sudah selesai, tapi dibawa untuk kasus pembunuhan Eki dan Vina. Kuasa hukum Rivaldi menyebut fakta baru ini akan dimasukkan dalam novum peninjauan kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, berencana menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Hal tersebut dilakukan karena dipicu oleh pernyataan Ibtu Rudiana pada Selasa pekan lalu yang bersedia untuk disumpah pocong terkait isu Eki anaknya yang masih hidup. Selamat sore semua rekan-rekan media. Ibtu Rudiana, ayah mendiang Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, masih menjadi perbincangan publik terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat. Saat Rudiana menggelar konferensi pers bersama kuasa hukum kondang Hotman Paris Hutapea di Keraton Kacirebonan Selasa 30 Juli lalu, ia mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya siap melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran terkait isu yang menyebut bahwa Eki anaknya masih hidup. Hal tersebut diungkap saat ia ditanyai kesaksiannya oleh Hotman Paris. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, saya sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya bohong. Maus loh. Malah terbalik nanti tuduhan itu tidak benar berarti Bang? Itu tidak benar. Menanggapi kesediaan Rudiana untuk disumpah pocong,
Kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal, Titin Prialianti, mengatakan bahwa Sakatatal juga akan melakukan sumpah pocong terkait mengalami penyiksaan saat pemeriksaan kasus pembunuhan Vina Eki, termasuk juga bersumpah tidak terlibat dalam kasus tersebut. Pihak kuasa hukum Sakatatal pun menantang Rudiana untuk melakukan sumpah pocong terkait penganiayaan dan dugaan adanya rekayasa dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menyebabkan 8 terpidana harus menjalani hukuman penjara. Nah, kita mensamakan persepsi sumpah kosongnya. Saka akan meyakinkan dia dianiaya pada saat di Polres Cirebon Kota. Dia tidak terlibat dalam perkara pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan, dan ini rekayasa. Jadi Pak Rudiana juga sumpah pocongnya materinya disamakan. Kita juga tidak pernah mengingkari, ya kita juga meyakini Eki itu anaknya. Itulah sebabnya dia melakukan upaya penangkapan sendiri tanpa dilalui dengan surat. Anggotanya pula yang melakukan penganiayaan. Nah, sumpah pocongnya di situ, betul tidak? Sumpah pocong tersebut rencananya akan dilakukan pada hari Jumat mendatang. Bahkan, tim kuasa hukum Sakatatal pun akan mengupayakan masjid yang akan dijadikan lokasi sumpah pocong. Pihak Sakatatal pun sudah menyurati pihak Rudiana melalui kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait rencana Sakatatal yang menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong, saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum dari Sakatatal. Selamat siang, Bu Titin. Selamat siang, Mbak. Baik, Bu Titin, seperti apa rencana dari aksi sumpah pocong ini? Kapan rencananya digelar dan di mana lokasinya, Ibu? Ya, saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan Pondok Amparan Jati, Pak. Jadi sumpah pocongnya dilakukan di Amparan Jati, Plumbon. Semuanya sudah dipersiapkan, termasuk materi-materi apa aja yang harus disiapkan. Karena kalau informasi dari pimpinan Pondok Amparan Jati, itu prosesinya persis seperti memandikan senasah, Mbak. Disiapkan kembang-kembang, kemudian ritual-ritual wangi-wangian yang berkaitan dengan jenazah gitu, dengan mayat, kemudian juga ada kain kafan, dan itu sudah dipersiapkan secara keseluruhan. Tentu saja kain kafan yang disiapkan itu 2, satu untuk Sakatatal dan satu untuk Pak Rudiana. Hanya materinya kita samakan, materinya bahwa Sakatatal mengalami penganiayaan pada saat penangkapan. Sakatatal bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian peristiwa ini merupakan rekayasa dari Bapak Rudiana. Kemudian Bapak Rudiana mengarahkan semua saksi sehingga sesuai dengan BAP. Jadi materinya itu. Nah, tentu saja dengan materi Sakatatal meyakini dia bukan pelakunya, terjadi penganiayaan, yang lainnya juga diarahkan sesuai BAP sehingga muncullah vonis 8 tahun bagi Sakatatal dan seumur hidup bagi 7 terpidana. Tinggal Pak Rudiana yang meyakini, misalnya dia tidak melakukan penganiayaan, dia tidak merekayasa, dia tidak mengarahkan. Jadi materinya disamakan. Kami tidak menginginkan kalau sumpah pocong hanya mengatakan Eki itu betar anaknya, karena kami juga tidak pernah menyaksikan itu. Siapa yang menyaksikan? Seluruh tim kuasa hukum tidak pernah menyaksikan itu Eki itu bukan anaknya. Kita sangat yakin Eki memang anaknya Pak Rudiana. Jadi gitu, Mbak, materinya yang disamakan. Persiapannya memang untuk 2 orang sumpah pocong. Ya. Persiapannya untuk 2 orang dan materinya ini akan disamakan. Tapi sejauh ini informasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Sakatatal seperti apa mengenai kehadiran dari Ibtu Rudiana? Karena kami mendapatkan informasi bahwa kuasa hukumnya ini mengatakan bahwa klien ini menolak begitu untuk memenuhi tantangan sumpah pocong yang akan digelar besok. Kalau tim Jakarta kan Pak Farhad Abbas dan Pak Krisnamurti itu sudah mengirimkan surat kepada kuasa hukum Pak Rudiana untuk melakukan sumpah pocong pada hari Jumat setelah Jumatan, Mbak. Agendanya seperti itu. Kalaupun misalnya tidak akan hadir,
ya kenapa kalau di media dia meyakini berani bersumpah kosong, berani bersumpah apapun gitu. Kenapa kalau memang ingin mengungkapkan kebenaran, kalau memang dia meyakini dia tidak terlibat dalam perkara itu, dan seperti yang disampaikan di media kan dia hanya 15 menit berhadapan setelah melakukan penangkapan. Kalau keyakinan dia begitu kuat, kenapa tidak hadir gitu? Kan kita juga tidak melakukan upaya-upaya secara fisik kepada beliau gitu, apalagi mungkin dengan 60 pengacara ya kita kalah jauh, Mbak. Kita tuh sedikit banget pengacara di Sakatata, nggak berpuluh-puluh sampai 60 seperti yang pengacaranya Bapak Rudiana. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan apabila datang pada hari Jumat, karena secara fisik juga kami tidak melakukan upaya kekerasan apapun gitu. Berarti artinya belum ada, masih menunggu ya konfirmasi dari pihaknya Pak Ibtu Rudiana ya Bu ya? Ya barangkali media yang harus mendorong apakah yang bersangkutan akan datang atau tidak, Mbak. Ya. Oke, baik. Bu Titin, mengenai persiapan untuk besok, begitu tadi kan sudah disampaikan mengenai materinya dan lain sebagainya. Tapi untuk nanti yang akan memimpin jalannya Sumpah Pocong ini akan dilakukan oleh siapa dan rencananya akan ada siapa saja yang hadir, Bu Titin? Kalau yang memimpin Sumpah Pocongnya tentu saja pemilik Padepokan Amparan Jati, Mbak. Beliau sendiri yang akan memimpin dan melakukan prosesinya. Tetapi saya belum mendapat informasi yang luar biasa, karena sebetulnya saya sudah mendengar kabar dari tim Jakarta ada beberapa tokoh yang juga akan hadir. Cuman saya nggak berani sebutkan namanya, Mbak, karena tokoh-tokoh itu luar biasa meyakini bahwa peristiwa ini bukanlah pembunuhan dan pemerkosaan, ini hanya kecelakaan. Barangkali bisa ditebak siapa-siapa tokoh yang bakal hadir besok, karena saya belum dapat konfirmasi betul tidak, karena kemarin tuh ada komunikasi bisa nggak dimundur sementara, kan kita sudah melakukan persiapan yang luar biasa, jadi waktunya nggak akan mundur besok pagi, besok setelah sholat Jumat. Tetapi tokoh-tokoh yang bersangkutan itu memang sangat menginginkan datang dan menyaksikan prosesi itu, gitu Mbak. Baik. Bu Titin, ada satu materi mungkin yang mau saya tanyakan, ini masuk nggak dalam materi Ibu maksudnya. Waktu di konferensinya itu kan Ibtu Rudiana kan mengatakan berani bersumpah pocong karena memang anaknya lah yang meninggal pada saat itu. Banyak sekali tuduhan yang mengatakan Eki ini masih hidup, Eki masih hidup. Apakah itu juga akan jadi materi pada sumpah pocong besok? Tidak akan menjadi materi, Mbak, karena kalau dari hasil visum, hasil otopsi kan itu diyakini namanya Eki. Dan di ini kematian juga namanya Eki. Kita sih tidak akan menyentuh soal itu karena kami juga sangat meyakini itu memang Eki gitu. Kenapa kalau Pak Rudiana kan mengatakan itu bukan Eki, bukan secara fakta hukum, bukan, karena dia terpengaruh omongan netizen aja. Gitu. Oke, baik. Kalau kita kan meyakini itu Eki sesuai dengan hasil visum, ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin. Kami tunggu update terbaru mengenai jalannya Sumpah Pocong yang akan digelar besok. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami masih akan kembali pemirsa dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Ayah dari mendiang Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana, menyatakan siap sumpah pocong saat bertemu dengan Hotman Paris di Cirebon 30 Juli lalu. Sumpah pocong ini untuk membuktikan tudingan warganet yang menyebut Eki masih hidup. Menurut Rudiana, tudingan itu tidaklah berdasar dan menambah luka batinnya yang sudah kehilangan Eki 8 tahun lalu yang merupakan anak kandungnya. Lalu, apa itu sumpah pocong? Sumpah pocong merupakan salah satu ritual untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Sumpah pocong dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal dunia.
Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental, menerapkan norma-norma adat. Masyarakat percaya apabila keterangan atau janji tidak benar, maka si pelaku yang sudah bersumpah akan mendapatkan hukuman atau laknat dari Tuhan. Lalu, bagaimana Islam memandang sumpah pocong ini? Apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak? Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas lebih jauh ya dari sisi agama terkait ritual pembuktian yang biasa dilakukan ini melalui sumpah pocong, sudah hadir bersama kami di studio ada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, kalau melihat dari sisi agama Islam ini, sumpah pocong ini apakah diakui atau masuk dalam kategori musyrik sebenarnya ini? Ya, bahasa pantun saya, malam-malam ngajak bunda. Cakep. Dalam agama Islam sumpah pocong tidak ada. Wah. Ya. Nah, bagaimana dalam pandangan agama Islam? Merujuk kepada bahasa Al-Quran di surat ke-59 juz 28 ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fangtahu. Dan apa-apa yang datang bersama dibawa oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad, maka ambillah oleh kamu sekalian, dan apa-apa yang dilarang maka jauhkanlah. Ini nas yang bersifat objektif di surat Al-Hasyr ayat ke-7. Nah, bagaimana secara detail sumpahnya? Kita pinjam bahasa Nabi, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Rawahut Tirmidzi. Man, siapa orang halafa yang bersumpah. Jadi bukan berarti nggak boleh sumpah ya. Berarti dalam agama Islam boleh melakukan sumpah. Tapi konteksnya diajarkan bi ghairillah, dengan tanpa selain nama Allah, faqad kafaroh, maka niscaya orang tersebut sudah kafir, sudah kufur, au asroka, sudah syirik. Rahut Tirmidzi meriwayatkan hadis di sini, yaitu Imam At-Tirmidzi. Nah, makanya di dalam Al-Quran banyak sekali dicontohkan perihal contoh Allah bersumpah. Tapi di saat dipadukan dengan tradisi yang hanya ada di Indonesia, ya, inilah buat kita yang akhirnya bisa di saat kita nggak punya filter yang kuat akan merusak kepada akidah kita yang benar. Oke, jadi memang di Islam ini tidak ada yang namanya sumpah pocong begitu. Kalau dalam Islam sumpah-sumpahnya itu ada apa saja sih Pak Ustadz? Iya, contoh saya pinjam dalam kaidah yang sudah bersifat qot'i atau objektif, ya, nggak akan berubah sampai hari kiamat. Dalam agama Islam disebutkan aturannya, wa huruful qasami al wawu wal ba'u wat ta'u. Huruf-huruf sumpah itu 3. Yang satu huruf wawu, yang kedua huruf ba, yang ketiga huruf ta. Yang ketiga huruf ini yang dianjurkan di saat kita bersumpah untuk pembelaan diri dengan menyandarkan kepada lafaz Allah. Pakai wawu, wallahi, demi Allah, saya bersumpah demi Allah nggak melakukan ini, atau bukan saya. Nah, ini juga sudah luar biasa pertanggungjawabannya dunia akhirat. Nah, kemudian yang kedua, dia bisa dengan pakai huruf ta, tallahi, ya, dan jelas tuh setelah lafaz Allah hi-nya dibaca tuh harokat kasronya, tallahi, ya, demi Allah juga maknanya. Nah, yang ketiga dengan huruf ba, billahi. Jadi kalau misalkan orang sumpah juga wallah, itu belum jelas karena harokat kasronya. Jadi yang dimaksud sumpah dalam ajaran agama Islam, silakan wallahi, billahi, tallahi. Nah, berarti itu 3 huruf yang memang dianjurkan untuk kita memakai dalam pembelaan diri atau di persidangan atau dalam pelantikan. Itu pertanggungjawabannya ya dunia sampai akhirat. Nah, makanya di saat melanggar sampai Nabi menyebutkan akbarul kabair, ya, adapun dosa yang paling besar asyirku billah, menyekutukan Allah, wal yaminul gomus, rahut Tabrani. Yang kedua adalah sumpah palsu.
Nah, adapun seperti yang kita lihat sumpah pocong, ini kalau sekiranya memang kita meyakini, mempercayai, ini bisa masuk ke gelincir kepada syirik. Apa sebab? Karena kalau kita lihat ritual, ya, gimana nggak berseberangan dengan yang tadi saya jelaskan, sumpah pocong sampai-sampai yang bersangkutan dimandikan dulu. Iya, ritualnya sama kayak pemandian jenazah. Sementara dimandikan, kemudian dibungkus sama kain kafan. Nah, yang sementara secara syariat agama itu merupakan 4 wajib kifayah yang boleh dikerjakan hanya buat mereka yang udah nggak ada napasnya. Sudah meninggal. Itu 4 wajib kifayah yang dianjurkan, disegerakan dilaksanakan. Mana? Ya, mandikan, bungkus kain kafan, sholatkan, kuburkan. Nah, sementara ini yang dibungkus sama kain kafan masih hidup. Nah, di saat kita yakinin begitu, punten, ini udah merusak kepada akidah kita. Lalu Ustadz, kalau misalnya mubahalah? Oh, mubahalah itu ya ada dalam agama Islam, ya, tapi juga nggak perlu juga pakai secara tadi sumpah pocong. Bedanya apa? Bedanya kalau tadi sumpah berarti secara pribadi ya. Misalkan di punten Mbak dituduh, padahal enggak melakukan. Nah, untuk membela diri Mbak bersumpah, atau di persidangan di saat menerima saksi-saksi itu saksi disumpah. Nah, di saat mereka melanggar, ingat loh, dosanya ya termasuk bagian dosa besar. Kalau mubahalah ada perseteruan dua kubu yang saling menyatakan dari dua kubu ini mereka yang benar. Ya, si A mengatakan, saya melihat Anda saat itu yang memang melakukan, dan saya bersumpah kalau pernyataan saya ini bohong, saya siap menanggung resikonya, kutukan, susah seumur hidup saya. Nah, itu yang si B yang dituduh menyatakan lagi, ya, saya bersumpah demi Allah pernyataan si Fulan nggak benar. Karena saat itu saya nggak ada di lokasi, dan saya siap bermubahalah apabila pernyataan saya ini bohong, saya siap menanggung resiko celaka seumur hidup saya. Oke, cuman bedanya tidak pakai ritual, pakai kafan gitu. Sebenarnya mirip ya dengan sumpah pocong yang tadi disampaikan juga, materinya sama-sama dua orang yang ini kita secara pandangan agama Islam yang nggak diperbolehkan tadi. Ya, kenapa yang mesti diperlakukan pada orang yang sudah meninggal dilaksanakan buat yang masih hidup? Nah, itu sangat kontradiksi dengan syariat agama Islam. Sangat kontradiksi. Tapi begini Pak Ustadz, ini banyak begitu kiai-kiai yang melakukan sumpah pocong, sampai dengan yang kasus terbaru nih yang besok akan dilakukan sumpah pocong di Padepokan, di Padepokan begitu. Ada kiai nanti yang akan memimpin jalannya sumpah pocong. Seperti apa melihatnya? Oh, jadi ya siapapun namanya, mau itu kiai, mau itu ustadz, mau itu gus, panduan yang harus betul-betul kita jadikan untuk membawa keselamatan dunia akhirat. Saya pinjam bahasa Nabi, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sejak 14 abad tahun yang lalu, Nabi udah memberikan informasi, aku tinggalkan 2 pusaka buat kamu sekalian. Ya, yang dimana kata Nabi, ma in tamassaktum bihima, sampai kapanpun selama kamu sekalian konsisten, istiqomah, berpegang dengan 2 pusaka itu, ada penegasan lan. Yang kalau secara gramatikal bahasa Arab, kata Ibnu Malik, lan ini maknanya lil goya, nggak bakalan kamu celaka selama-lamanya. Nah, di dunia siapapun namanya, mau atributnya, mungkin udeng-udengnya kalah gedenya ban Vespa, mungkin sorbannya panjang sampai 50 meter, ya, dengan menamakan kiai. Di saat kita keluar dari real yang tadi Ustadz bacakan, ya berarti tersesat. Begitu. Tersesat. Iya. Baik, Ustadz, kalau misalnya sumpah dalam Islam pun juga harus disertakan juga nggak dengan mungkin menggunakan Al-Quran? Kalau di pengadilan kan ada Al-Quran, atau sumpah jabatan ada Al-Quran, atau kalau cuma sekedar demi Allah begitu, itu sumpahnya kira-kira gimana tuh, Ustadz? Untuk menguatkan, mentaukidkan, ya sekiranya memang ada Al-Quran, itu diperbolehkan. Akan tetapi secara praktik sumpah dalam agama Islam, di saat dia sudah menyatakan
dengan pembelaan diri menggunakan tadi 3 huruf wallahi, billahi, tallahi, itu sudah dianggap sah sumpahnya. Dan ingat tapinya, sumpah itu dipakai bukan hanya sekedar buat main-mainan. Karena dimasukkan di saat kita melanggar padahal nggak benar, masuk kepada perkara 7 macam dosa besar. Kalau keterangan hadis yang lain atau yang tadi hadis saya bacakan, termasuk dosa besar, apa diantaranya? Sumpah palsu. Nah, bicara soal sumpah pocong, Pak Ustadz, ini kan nampaknya banyak yang tidak mengetahui bahwa tidak ada begitu di Islam sumpah pocong yang namanya sumpah pocong. Apa yang bisa dilakukan begitu? Kan banyak orang yang artinya belum tahu, nggak tahu gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Pertama, saya berikan apresiasi kepada TV One nih, lewat Apa Kabar Indonesia Siang, kan secara nggak langsung ini bentuk sanggahan, bentuk edukasi kepada para pemirsa yang menyimak ini. Ternyata secara agama nggak ada. Dan di saat kita mengakui, kan udah jelas Allahus Somad. Nah, di saat kita meyakini begitu, berarti kita secara nggak langsung, secara akidah menyandarkan selain Allah sebagai keyakinan kita. Dan yang meyakini begitu termasuk kategori perbuatan syirik. Tapi tidak sedikit juga loh Ustadz yang takut loh untuk disumpah pocong misalnya. Berarti kan artinya masih banyak juga orang-orang ataupun juga yang beragama Islam ini yang masih mempercayai ritual tersebut. Karena di saat yang seperti itu diikuti, Mbak ya, nanti meyakini dengan yang namanya mistis. Nanti yang di belakang itu yang bermain jin. Nah, itu gimana itu? Gimana Pak Ustadz? Iya. Maksudnya gimana gitu. Itu yang bermain? Pertama, saking dasarnya kita sama Nabi ya, diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari yang begituan ya, makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, makanya sampai dari 114 surah di surat ke-72 ada nama satu surat khusus, surat jin. Ya, dan jauh-jauh hari, contoh saya kutip di ayat ke-6 aja, di mana Allah udah informasikan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya nanti banyak engkau dapati sekelompok manusia, berarti nggak sedikit, sekelompok yang di saat punya permasalahan dia nggak yakin kepada syariat yang benar, berkolaborasinya ya'uduna dengan sekelompok yang memang kolaborasinya dengan jin. Baik. Ustadz, singkat saja mungkin hukumnya untuk kita yang menyaksikan gimana? Maksudnya gimana nih? Kita menyaksikan sumpah pocong. Ya, harus kita hindarkan. Kita juga tidak boleh. Oh iya dong. Tidak boleh ya. Oke, terakhir pantun mungkin Pak Ustadz. Ya, jadi ikhwafillah rahimakumullah, yang namanya meyakini sumpah pocong barang nyonya sebagai mahram, hukumnya adalah haram. Haram. Hukumnya tidak adalah boleh haram. menyaksikan. Terlibat dan menyaksikan juga tidak boleh. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya pada Indonesia Siang, semoga bisa mengedukasi. Mungkin boleh pantun dulu kali Ustadz ya. Ya, pokoknya saya ngomong begini kepada semuanya, bukan karena unsur kebencian, tapi ini haturkan makasih kepada TV One. Intinya hati kita, tuh lihat sebelah pinggir, ya, seragam merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi lainnya pemirsa, masih ingatkah Anda pada puncak peringatan 17 Agustus pada tahun 2018 di wilayah perbatasan RI Timor Leste yang sempat viral ada aksi nekat dari anak-anak yang memanjat tiang bendera, yakni Johannes Ande Kala alias Joni, di mana cita-citanya ia ingin menjadi anggota TNI Angkatan Darat dan nyaris gagal karena faktor tinggi badan. Dan kini boleh bergembira karena Joni bisa kembali mengikuti tes prajurit TNI dan memenuhi persyaratan. Ya, masih ingatkah Anda Johannes Ande Kala alias Joni yang pernah viral dengan aksi memanjat tiang bendera kini bergembira setelah pihak Korem 161 Wirasakti Kupang NTT kembali memanggilnya untuk menjalani fisioterapi penambah tinggi badan. Sebelumnya Joni dinyatakan gagal mendaftar menjadi TNI AD karena faktor tinggi badan. Joni kini didampingi Duarte Santoso menjalani fisioterapi dan latihan rutin di Wisma Wiraksakti Kupang.
Setiap pagi dan sore hari, sejak kecil bertekad menjadi seorang tentara, ditempa dengan latihan fisik dan restock agar tinggi badannya bisa mencapai dan memenuhi standar persyaratan untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. Menurut Joni, awalnya dirinya mendaftar untuk menjadi seorang tentara, namun dinyatakan gagal karena tinggi badannya tidak memenuhi syarat. Joni kecewa karena sebelumnya dirinya telah dijanjikan dan diberi kesempatan oleh Presiden Joko Widodo dan Panglima untuk bisa menjadi seorang prajurit TNI AD setelah aksi nekat yang memanjat tiang bendera yang talinya terputus pada saat pelaksanaan upacara HUT RI di perbatasan Timor Leste 2018 silam. Ini dari kecil, sejak kelas 3 SD saya sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Panggil lagi oleh Bapak Dandrem, kembali ke Korem, mengharap Bapak Dandrem dan disampaikan untuk saya mengikuti fisioterapi untuk menambahkan tinggi badan agar bisa mengikuti lanjut tes lagi. Namun, saat dipanggil kembali oleh Korem, Joni sangat gembira dan berterima kasih diberikan kesempatan walaupun harus menjalani serangkaian fisioterapi dan latihan fisik agar tinggi badan memenuhi persyaratan. Danrem 161 Wira Sakti Brigjen Joao Xavier Barreto Nunes mengatakan Joni dipanggil untuk menjalani fisioterapi agar tinggi badan bisa memenuhi persyaratan. Untuk menjadi seorang anggota TNI, tidak ada yang diistimewakan, begitupun dengan Joni Kala. Anggota saya udah menolong untuk terapi, kan? Terapi diurut, ditarik, mudah-mudahan ada penambahan. Karena dia masih kurang 4,2 cm. 4,2 cm. Johannes Andekala alias Joni 2018 viral dengan aksi nekat memanjat tiang bendera dan mendapat apresiasi dari Presiden RI dan Panglima dengan memberi kesempatan pada Joni untuk menjadi seorang anggota TNI sesuai dengan apa yang dicita-citakan Joni. Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Koalisi Advokat Anti Penyiksaan dan Keluarga merespon perkembangan advokasi pendampingan kasus almarhum Afif Maulana pasca rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Komisi 3 DPR RI. Proses ekshumasi dan autopsi ulang harus dilakukan secara independen. Itu bukan tindak pidana biasa. Koalisi Advokat Anti Penyiksaan yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Padang YLBHI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras yang mendampingi kasus meninggalnya almarhum Afif Maulana meminta agar dilakukan proses otopsi ulang secara independen. Permohonan otopsi ulang terhadap jenazah Afif Maulana setelah masuknya permohonan keluarga ke Komisi 3 DPR RI. Anggota Dewan meminta kepada Kapolri untuk melakukan otopsi ulang. Koalisi Advokat Anti Penyiksaan dan Keluarga Korban mendesak Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia untuk melaksanakan ekshumasi dan otopsi ulang secara independen menggunakan alat kesehatan steril dari intervensi pihak kepolisian. Proses ekshumasi diminta melibatkan keluarga korban almarhum Afif Maulana serta pendamping kuasa hukum keluarga korban dan dokter independen. Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dan Kemenpa ikut terlibat secara independen dan proaktif melakukan pengawasan proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap jenazah Afif Maulana sekaligus menjamin perlindungan saksi dan korban serta pendampingan hukum. Koalisi advokat ini juga meminta Kapolda Sumatera Barat untuk menjalankan proses penyelidikan dengan secara cepat dan transparan. Kami berharap untuk ekshumasi ini, kami keluarga kuasa hukum dapat melihat proses itu dan dokter independen juga ikut terlibat di dalamnya agar bisa menjelaskan kepada kami dan kami percaya dengan penjelasan ini dan karena
proses otopsi yang kemarin, kami dihalang-halangi untuk melihat, kami dicurangi dengan memberikan cuma selembar kertas kematian kosong. Karena itu kami untuk ekshumasi nanti berharap dokter yang melakukan ekshumasi itu benar-benar bisa dipercaya dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Ekshumasi dan otopsi ulang terhadap jenazah Afif Maulana dilakukan setelah keluarga korban dengan didampingi tim advokat anti penyiksaan melakukan pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Jenazah Afif Maulana, korban penganiayaan yang diduga melibatkan anggota kepolisian, menjalani ekshumasi atau pembongkaran kuburan dan otopsi. Proses ekshumasi dan otopsi dilakukan di tempat pemakaman umum kaum 5 suku Tanah Sirah Nan 20, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat, tim kuasa hukum dan keluarga Afif tampak mengawal jalannya ekshumasi dan otopsi. Sebelumnya, keluarga Afif Maulana mengajukan permohonan ekshumasi dan otopsi kepada Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia (PDFMI) guna mencari kebenaran terkait penyebab meninggalnya Afif. Ya, pada pagi hari ini pemirsa digelar ekshumasi dan juga otopsi jenazah dari Afif Maulana yang memang ini sebelumnya sudah sempat diajukan begitu untuk dilakukan proses ekshumasi atau pembongkaran jenazah di tempat pemakaman atau kuburan dari Afif Maulana pada Kamis pagi hari ini. Ya, tujuan ekshumasi dan juga otopsi ini dilakukan untuk mencari kebenaran terkait penyebab kematian dari Afif Maulana. Sempat simpang siur ya, Vena dan juga pemirsa, penyebab kematian dari Afif Maulana ini ada yang mengatakan diduga disiksa oleh pihak aparat kepolisian, ada juga yang mengatakan terjatuh dari jembatan begitu pada saat aksi tawuran berlangsung di sana. Dan kali ini ekshumasi dan otopsi ini kita harapkan juga menjadi titik terang untuk memberikan kebenaran terkait penyebab kematian dari Afif Maulana. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari proses ekshumasi jenazah Afif, nanti juga kita akan bergabung bersama rekan kita yang sudah berada di sana untuk menyaksikan langsung jalannya apakah ekshumasi ini sudah selesai, kemudian bagaimana rangkaian selanjutnya autopsi dari jenazah Afif Maulana. Oke, kita tanyakan langsung kepada rekan kami Wahyudi Agus. Yudi, seperti apa jalannya proses ekshumasi dan juga otopsi terhadap jenazah Afif Maulana di sana? Yudi? Baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi kami bersama dengan rekan kami Wahyudi Agus yang saat ini berada di lokasi untuk mengabarkan bagaimana proses ekshumasi dan juga otopsi jenazah Afif Maulana yang direncanakan dimulai sejak Kamis pagi hari ini. Dan kami juga masih akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, ada kejadian tidak menyenangkan yang menimpa seorang pengendara mobil di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Ya, kendaraannya dilempari tinja oleh orang tak dikenal. Kejadian ini pun ia unggah di media sosial pribadinya. Ini parah banget, lagi jalan dilempar kayak ginian sama orang. Inilah rekaman video setelah mobil Anita dilempari sesuatu di wilayah Jalan Kasablanka, Kuningan, Jakarta Selatan. Dugaan sementara, dari bentuk dan baunya, kendaraannya dilempar tinja oleh orang tidak dikenal. Anita yang berkendara bersama suami dan anaknya memutar balik dan coba mencari pelaku pelemparan. Namun,
tidak membuahkan hasil. Ia akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian tidak menyenangkan dan membahayakan ini ke Polsubsektor Mega Kuningan. Hingga saat ini, Anita masih menunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak menimpa pengendara lain. Dan untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan, Anita mengunggah kasus pelemparan tinja yang menimpa dirinya ke media sosial. Tiba dari sini nih ada yang nongol dan ngelempar nih. Nih di sini nih. Ini parah banget lagi jalan dilempar kayak ginian sama orang. Untuk mengetahui kejadian pelemparan tinja ke mobil korban sudah bergabung bersama kami ada Ibu Anita. Selamat siang Bu Anita. Halo, selamat siang Mbak. Baik, Bu Anita boleh diceritakan awal mula kejadian itu kapan, pukul berapa, dan apakah sudah sempat melihat pelakunya? Jadi kejadiannya pada hari Minggu kurang lebih jam 2:30 sore Mbak. Dan untuk pelakunya aku nggak ngeliat karena posisinya dia tuh ada di semak-semak di posisi sebelah kanan. Jadi aku jalannya dari arah Ambasador mau ke arah Kokas. Pas banget keluar terowongan Casablanca itu orang itu sepertinya dia ngumpet, diri lempar langsung ngumpet lagi Mbak. Seperti itu kejadiannya. Oke, tapi Mbak Anita ini sempat ngejar pelakunya nggak atau putar balik begitu ke lokasi lagi? Iya, jadi pada saat saya udah marah-marah itu, saya mencoba muter balik kan, karena kan muter baliknya juga agak lumayan jauh. Terus pas saya udah sampai lokasi tadi, udah nggak ada siapa-siapa, masuk kosong gitu, nggak ada orang sama sekali. Baik, sempat turun juga nggak untuk nanyain ke orang-orang sekitar mungkin apakah memang sering terjadi aksi pelemparan tinja ini? Enggak sih Mbak, aku nggak turun karena posisinya juga sepi di daerah situ. Biasanya kan agak rame ya, agak padat ke hari Minggu. Tapi kemarin tuh sepi sih, jadi di pinggir-pinggir trotoar juga nggak ada siapa-siapa. Oke, ini kan kita lihat dari video yang Mbak Anita unggah di media sosial juga viral ya Mbak ya, menampilkan juga perbuatan yang dilakukan pelaku orang tak dikenal ini begitu. Kalau Mbak bisa cerita Mbak pada saat dilemparkan itu posisinya itu gimana Mbak, tepatnya di jembatan atau di mana, dan gimana kotoran itu tiba-tiba mengenai kendaraan dari Mbak Anita pada saat itu? Iya, jadi pas banget dari arah Ambasador, terowongan Casablanca, setelah terowongannya habis, langsung di sebelah kanan itu ada orang itu langsung lempar Mbak, satu kantong plastik kotoran. Aku pikir kan awalnya tanah ya, nih tanah atau apa nih, aku udah marah-marah, tapi ternyata pas aku ke polisi, sampai di kantor polisi itu juga ada lalat hijau semua Mbak, karena memang kotoran. Itu udah jelas kotoran, baunya juga minta ampun gitu. Baik, setelah lapor polisi gimana Pak Mbak kelanjutannya? Ya, polisi daerah situ sih bilang ya di Mega Kuningan katanya akan coba selidiki dan akan coba cari gitu. Tapi sampai saat ini sih aku belum dapat infonya siapa pelakunya gitu Mbak. Setelah mungkin bercerita juga di media sosial, ada nggak sih orang-orang lain yang mengalami pengalaman serupa lewat jalur yang sama atau tempat yang sama? Ada satu yang komen di postingan aku, dia pernah juga dan istrinya ngalamin di daerah situ juga gitu. Tapi dia nggak bilang kapan. Oke, peristiwanya sama Mbak, dilempari tinja? Iya, dilempari tinja juga menurut komen yang dia kasih ke iniku ya, ke di IG aku itu, di postingan aku. Baik. Mbak Anita, harapannya seperti apa ini kalau misalnya nanti ternyata polisi menemukan pelakunya, ataupun harapan ke depannya seperti apa? Ya, kalau aku sih berharapnya semoga pelakunya itu ketemu, karena kan ini membahayakan banget ya Mbak. Apalagi kemarin aku juga pergi bareng sama anak aku. Sampai-sampai tuh anakku shock, kaget, dan gak nafsu makan. Karena kan ibaratnya kita aja nggak pernah ya ngelihat kotoran kita sendiri, tiba-tiba itu ngelihat kotoran segitu banyaknya di kaca kita, di depan mata kita gitu. Aku harap sih itu ketangkep, terus dikasih apalah sanksi yang tegas lah gitu loh Mbak. Oke, harapannya ingin diberikan sanksi dan juga diamankan. Terima kasih banyak Mbak Anita atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, semoga sehat selalu Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, setelah melakukan penyelidikan, polisi mengamankan 3 orang teman Marissa Putri, pelaku penabrak pengendara motor hingga tewas di Pekanbaru Riau.
Ya, ketiga teman Marisa ini juga berada di tempat hiburan malam sebelum kejadian terjadi. Polisi mengamankan 3 teman Marisa Putri, pelaku penabrak pengendara motor hingga tewas di Pekanbaru Riau. Ketiga teman Marisa ini juga berada di tempat hiburan malam sebelum kejadian. Ketiganya yakni Aroma Eka Putra, Setia Warohmah, dan Reski Sigawa. Salah satu teman Marisa, Setia Warohmah, diamankan petugas saat berada di salah satu loket bus yang berada di Jalan SM Amin, Pekanbaru, ketika hendak kabur ke daerah Sumatera Utara. Petugas pun langsung membawa Setia ke Mapolresta Pekanbaru guna menjalani tes urin. Di hadapan petugas, Setia Warohmah mengaku telah mengkonsumsi pil ekstasi bersama Marisa Putri serta 5 orang rekannya. Tadi malam kita berhasil mengamankan lagi 1 orang teman dugemnya dari tersangka Marisa, yaitu berinisial T, ketika yang bersangkutan akan kabur ke luar kota. Dari hasil penangkapan itu kemudian kami lakukan tes urin terhadap yang bersangkutan, namun hasilnya masih negatif. Setelah kita interogasi, kemudian dia mengaku memang betul pada saat itu ada 6 orang yang di dalam room karaoke tersebut melakukan pesta miras dan narkoba. Di antaranya tersangka Marisa dan T ini tadi, dia mengakui memang dia menggunakan ekstasi. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazza Ramadan, TV One mengabarkan. Sejumlah juru parkir liar lari kocar-kacir hingga nyaris tertabrak bus Transjakarta saat menghindari razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Para juru parkir liar yang biasa beroperasi di sepanjang Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat kocar-kacir saat didatangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Meski sempat berusaha lari dari petugas hingga nyaris tertabrak mobil, akhirnya para juru parkir liar ini berhasil diamankan. Dalam razia PMKS ini, petugas berhasil mengamankan 7 orang juru parkir liar yang biasa melakukan pungutan liar kepada para pengguna jalan yang ingin putar balik kendaraannya. Operasi Bina Tertib Praja. Jadi operasi untuk melakukan penjangkauan kepada saudara-saudara kita yang melakukan pelanggaran Perda 8 2007 khususnya yang melakukan kegiatan minta jasa kepada kendaraan-kendaraan di U-turn putar balik atau di keluar gang dan simpangan-simpangan yang ini sudah meresahkan. Selanjutnya, para PMKS yang diamankan akan dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Barat untuk didata dan diberikan surat pernyataan agar tidak kembali melakukan parkir liar. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Terbongkarnya kasus penganiayaan bayi berumur 10 bulan oleh kekasih ibunya di Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pada saat ibu korban mengecek handphone dari pelaku. Ya, dalam handphone tersebut ditemukan 10 video aksi penganiayaan bayi malang tersebut. Kasus penganiayaan bayi berusia 10 bulan yang dilakukan oleh kekasih ibunya di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pelaku yang merupakan pengemudi ojek online ini melakukan penganiayaan di kamar kosnya. Balita malang itu dititipkan ke pelaku lantaran ibu korban harus mengantarkan keluarganya ke rumah sakit. Ironisnya, pelaku merekam aksinya sendiri. Kejadian ini terbongkar setelah ibu korban mengecek handphone pelaku dan menemukan video penganiayaan tersebut. Betapa kagetnya, ternyata pelaku menganiaya korban lebih dari 2 kali.
Dari handphone pelaku ditemukan 10 video berdurasi pendek yang menggambarkan penganiayaan korban. Dalam videonya ada berapa video yang kita dapat? Kalau video itu yang durasi pendek itu banyak, mungkin ada hampir sekitar 10, tapi yang durasi panjang itu cuma ini yang 2. Tapi di 10 video pendek itu menganiaya juga atau bagaimana? Yang kebanyakan anak saya dibuang. Dibuang ke atas, iya. Di lokasi yang sama atau lokasi yang berbeda kalau Di videonya? Di kos-kosan kebanyakan, Kak. Di kos saya, ya. Hubungan keluarga? Pelaku saat ini sudah ditahan di Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku menerima hukuman 3 tahun penjara. Terus kenapa saudara video? Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Dan memiliki hubungan keluarga dengan saudari Aprilia Triwulandari. Pemirsa, sejumlah kelompok pelajar di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terlibat tawuran usai pulang sekolah. Tawuran dipicu saling ejek dan saling sindir antar dua kelompok pelajar tersebut. Saling kejar dan saling adu jotos dua kelompok pelajar ini terjadi di lapangan nasional Selong usai sekolah berlangsung. Kedua kelompok saling baku hantam menggunakan batu dan kayu. Dalam video amatir yang beredar, salah seorang pelajar yang terjatuh menjadi bulan-bulanan pelajar lainnya. Sejumlah motor juga ikut dirusak. Warga sekitar yang resah dengan ulah tidak terpuji tersebut langsung turun membubarkan aksi tawuran ini. Aksi tawuran para pelajar baru diketahui pihak sekolah setelah mendapat telepon dari sejumlah wali murid. Pihak sekolah juga tengah melakukan penelusuran motif di balik tawuran dan memanggil oknum siswa mereka untuk dilakukan pembinaan. Ada anak yang mungkin kelihatan di video itu dipanggil di ruang BK, ditanya lah apa gimana ceritanya. Dia hanya bercerita kalau mereka melerai anak yang sedang berkelahi. Nah, pengakuannya sih dari sekolah lain lah. Nah, ketika dia melerai gitu, malah dia kena jotos, dia kena lemparan. Itu pengakuan anak-anak kami. Allahu alam gimana kejadiannya. Nah, bisa mungkin nanti. Aksi tawuran ini meninggalkan trauma bagi pelajar lain di sekolah yang khawatir akan terjadi aksi balasan. Pihak sekolah yang siswanya berseteru juga telah melakukan koordinasi mencegah tawuran susulan terjadi. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Potongan video yang memperlihatkan dugaan kekerasan seorang dosen kepada mahasiswa yang tengah berunjuk rasa viral di media sosial. Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta tersebut mengaku dicekik dan dibanting saat berdemo pada acara penyambutan mahasiswa baru. Sementara dosen berdalih hanya merebut megafon yang dipakai berorasi. Inilah potongan video yang memperlihatkan adanya keributan saat penyambutan mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video pertama terlihat seseorang ditindih oleh pria lain dan petugas keamanan kampus. Sementara video lain memperlihatkan seorang pria berjas terlibat keributan dengan mahasiswa yang tengah berunjuk rasa. Pria tersebut diketahui seorang dosen sekaligus ketua panitia kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Ketua BEM UNY Faras Raihan mengaku dirinya dicekik oleh dosen tersebut hingga mengalami luka. Mencekik itu, terus setelah itu kan kita rame-rame terus kita mundur, tapi tetap dikejar, tetap didatengin. Terus masih ada penarikan gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang dicekik saya. Komang sendiri? Kalau yang ditindih lain lagi? Lain lagi. Anggota BEM juga? Ketua BEM fakultas. Sementara sang dosen membantah melakukan pencekikan, tapi hanya merebut megafon yang dipakai berorasi. Kesannya terlihat di potongan video adalah kita yang mengkondisikan mahasiswa itu, yang mengintimidasi mahasiswa. Setelah dialog keluar dengan insiden saya seolah-olah mungkin meeting atau mungkin kelihatan di satu sisi angle untuk yang nyerang mahasiswa itu, sebenarnya kami pengen ngambil
megafonnya saja ke sana juga. Jadi tidak ada pencekikan, tidak ada intimidasi, tidak ada pemukulan dari dosen. Malah sebetulnya sebaliknya, tapi kita diarahkan untuk membina terlebih dahulu, kita cari. BEM UNY berencana mengadukan kasus ini ke Lembaga Bantuan Hukum. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, terduga pembayaran video syur berinisial AD yang juga anak dari musisi David Naif selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi berkaitan dengan video syur mirip dirinya. Didampingi sang ayah dan kuasa hukumnya, AD keluar dari ruangan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Rabu sore. Kuasa hukum AD mengungkap bahwa kliennya dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik terkait video syur viral tersebut. Selain memberikan keterangan, AD juga memberikan beberapa barang bukti tambahan kepada penyidik. Sementara David Naif akan selalu mendukung dan mendampingi anaknya dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian. 29 pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Untuk materinya silakan rekan-rekan ditanyakan kepada pihak penyidik, tapi intinya tadi semua apa yang disampaikan klien kami sudah jelas dan detail di pihak penyidik. Jadi ada barang bukti yang disita ini juga iya, ada beberapa yang disampaikan, tapi kami tidak bisa menyampaikan termasuk materi dan juga apa barang bukti yang kita sampaikan. Rekan-rekan bisa menanyakan ke pihak penyidik. Sebelumnya, terduga pemeran video syur yang diduga mirip anak artis David Naif usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ya, tak banyak bicara, dirinya dan sang ayah David Naif hanya bungkam saat ditanya awak media. Didampingi sang ayah David Naif, terduga pemeran video syur yang sebelumnya viral di media sosial keluar dari ruangan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa sore. Terlihat anak David Naif berinisial AD mengenakan baju berwarna hijau dengan topi berwarna putih dan juga mengenakan masker berwarna hitam. Tak banyak bicara, artis David Naif dan juga anaknya hanya bungkam saat ditanya awak media perihal pemeriksaan hari ini. Keduanya langsung meninggalkan Mapolda Metro Jaya mengendarai kendaraan roda 4. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan anak artis David Naif berinisial AD dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyidik menggali keterangan apakah benar bahwa dirinya lah yang menjadi pemeran video syur tersebut dan bagaimana proses pembuatan video tersebut hingga viral di media sosial. AD inisialnya, ya, itu akan dilakukan pemeriksaan terkait apakah saksi ini adalah orang yang ada di video tersebut. Kemudian jika benar, maka dibuatnya kapan, prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana video ini bisa tersebar dan lain sebagainya. Ini penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih terus melakukan pendalaman dan pemenuhan fakta-fakta ya, terkait dugaan penyebaran video yang mengandung unsur pornografi. Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video porno mirip anak artis David Naif. Setelah ramai menjadi perbincangan warganet, seseorang berinisial F pun melaporkan hal tersebut ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.